Faslun, inilah fasal fi wajibati ummul Quran, di dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban ummul Quran, yaitu Fatihah. Surutul Fatihati asyaratun, adapun syarat-syarat di dalam membaca surah Fatihah ketika sholat itu asyaratun, ada 10 syarat. Bal aksaru, bahkan lebih banyak lagi. Al-awalu, syarat yang pertama, at-tartibu, yaitu tertib, urut ya. Urut bi ayatiya biha ala nazmihal ma'rufi. Gambarannya adalah si musolli, orang yang sholat itu mendatangkan atau membacanya, membaca dengan Fatihah itu ala nazmiha, atas nazomnya, sesuai dengan nazomnya, sesuai pada nazomnya, sesuai dengan urutannya. Jadi nggak boleh ada yang tukar terbalik-balik ya gitu. Nazomnya al-ma'ruf, yang telah diketahui. Jadi pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir itu urusannya waladhdallin. Nah itu urut dah dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang kebalik. Jangan sampai ada yang ketukar. Itu yang pertama. Bagian yang pertama syarat membaca Fatihah dalam sholat adalah tertib urut bacanya. Dari ayat 1 sampai ayat 7. Wasani, dan ada pun yang kedua al-muwalatu, terus menerus, tanpa jedah, tanpa diselingi oleh kata lain. Al-muwalah, berlanjut terus menerus. Nah, gambarannya adalah bi an la ya'tiya bi fasilin, sekiranya orang yang sholat itu tidak membaca, la ya'tiya, tidak mendatangkan pembacaannya bifasulin, dengan sesuatu yang memisah. Jadi tidak boleh ada satu kalimat pun yang memisah antara ayat dengan ayat, antara kalimat dengan kalimat. Bagaimana kalau seandainya dia memisah? Fa in takhallala, jika andai kata memisah. Apa yang memisahkan? Zikrun ajnabi, zikir yang lain. Jadi apabila memisahkan oleh zikir selain daripada bacaan Fatihah itu. Nah, zikir itu sifatnya adalah ghairu muta'alliqin bis-shalah, yang tidak berta'alluq, yang tidak berhubungan dengan sholat. Walau qalilan, meskipun sedikit saja. Jadi memisah suatu kalimat atau zikiran yang memisahkan antara kalimat dengan kalimat, ayat 1 dengan ayat 2, ayat 2 dan ayat 3 terpisah oleh sebuah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan sholat, sedikit. Contohnya apa? Kahamdi atusin, seperti baca hamdalahnya orang yang bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dibersin. Alhamdulillah. Nah, itu termasuk memisah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dia bangkis. Ketika itu ya dibangkis tuh. Nah, begitu dia bangkis, nah berarti takhallala. Dia menyela-nyelahi, ya. Menyelingi antara ayat dengan ayat atau antara kalimat dengan kalimat. Diselingi dengan apa? Diselingi dengan alhamdulillah, karena dia bangkis. Wa in sunnah kharijuha, meskipun baca hamdalah ketika bangkis itu adalah sunnah, disunnahkan. Wa in sunnah, meskipun dia itu sunnah, hukumnya sunnah. Di mana itu sunnah? Kharijuha, di luar sholat. Kalau dia di luar sholat ya dia sunnah. Ketika kita bangkis, teman kita bangkis gitu kan, kita bangkis alhamdulillah. Nah, kita kan mengucapkan alhamdulillah. Nah, mengucapkan alhamdulillah itu sunnah. Tapi mengucapkan alhamdulillah karena bangkis itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Ketika alhamdulillah itu menyelingi, dijadikan pemisah antara kalimat dengan kalimat yang lain, atau antara ayat dengan ayat yang lain dalam surah Fatihah,
maka Fatihahnya menjadi gagal. Begitu. Kemudian apalagi nih contohnya, waka ijabatil muazzin. Waka ijabatil muazzin, dan seperti menjawab orang yang azan. Qata'al mu'allata, yang jawaban itu ya, menjawabnya itu memutus terus menerusnya bacaan Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bunyi Allahu Akbar, menjawab Allahu Akbar itu ketika kita lagi sholat umpamanya, lagi sholat sunnah umpama. Lagi sholat sunnah nih, tahiyatul masjid umpama begitu. Kemudian si muazin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, Allahu Akbar. Nah, kita putus di situ, dipisah dengan Allahu Akbar ketika menjawab orang azan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, begitu ya. Nah, berarti ketika kita lagi baca Fatihah, lalu kita baca itu sebagai jawaban atas diri kita mendengar orang yang azan, maka bacaan Fatihah kita termasuk dipisah oleh ucapan akbar, Allahu Akbar, atau la haula wala quwata, seperti itu, atau asyhadu an la ilaha illallah tatkala kita menjawab muazin. Nah, kalau begitu bagaimana? Apabila terpisah oleh itu, pemisahannya pertama karena kita bangkis lalu kita mengucap alhamdulillah. Contoh yang kedua adalah ketika kita mendengar orang azan lalu kita jawab. Kalau begitu bagaimana tuh? Kalau begitu fayu'idul qiraah. Fayu'idu, maka mengulang al-qiraata akan qiraahnya, akan bacaan Fatihahnya. Maka orang yang sholat tersebut harus mengulang qiraah. Dan wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Nah, gitu ya. Jadi sholatnya tidak batal, cuman Fatihahnya yang gagal. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya kalau begitu yang ngulang. Kembali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bangkis, dia mengucap alhamdulillah. Nah, berarti gagal tuh Fatihah. Kalau begitu dibaca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kau ngulang karena rukun yang tadi yang dibaca tadi itu gagal. Gagal dari mana? Gagalnya di mana? Gagalnya dia membaca alhamdulillah, di tengah-tengah dia lagi baca Fatihah. Dia baca alhamdulillah karena dia bangkis. Wa mislu zalik as-sholatu ala nabi. Dan sesama dengan itu, mirip dengan itu, ya kan? Dengan hal tersebut di atas, yaitu as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokoknya kita lagi baca Fatihah, kemudian ada mendengar orang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita baca sholawat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, gitu. Padahal kita lagi baca Fatihah ketika sholat. Sama, kalau begitu berarti memutus urutan Fatihah dengan sholawat. Nah, kalau begitu berarti kita harus mengulang tuh Fatihahnya. Ya. Wa qaulu la ilaha illallah, dan juga ucapan la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah di tengah-tengah membaca Fatihah tatkala lagi sholat, maka harus mengulang Fatihahnya. Wallahu akbar, membaca Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim, membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, kalau begitu fayu'idul qiraata, maka si musolli itu, orang yang sholat itu harus ya mengulang al-qiraata, bacaan Fatihahnya. Kenapa tuh? Liqat ilmualati, karena telah memutus mualah, memutus terus menerus ya, memutus nazom, memutus pengurutan surat Al-Fatihah bizalika, dengan ucapan-ucapan tersebut di atas. Kemudian na'am, ya, in waqa'an nisyanan lam yaqta'ha. In waqa'ama, jika terjadi sesuatu penyalahan tadi, nisyanan karena lupa. Dia lupa gitu kan.
Kalau dia lupa begitu, lam yaktoha, maka dia tidak memutus urutan surah Fatihah tersebut. Bahkan yubna, ditetapkan, dilanjutkan saja. Alama qara'ahu, terhadap apa yang ia telah membacanya, terhadap Fatihah yang ia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu nih. Lupa dibaca itu. Astagfirullahaladzim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsungnya terus. Gak apa-apa. Wa mimma yaqta'u, dan sebagian pemisah yang memutuskan mualah, yang memutuskan urut-urut bacaan Fatihah. Nah, itu adalah tasbihuhu, oleh membaca tasbih li musta'zinin alaihi, terhadap orang yang minta izin baginya, minta izin. Dia minta izin apaan gitu kan, lewat itu kan. Lalu dia memberikan isyarat kalau dia lagi sholat, dia tasbih gitu. Nah, jadi dia subhanallah gitu. Nah, kalau begitu itu bagian daripada memutus surah Fatihah. Lalu bagaimana konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya adalah kita wajib mengulang Fatihah tersebut, tapi sholatnya tidak batal.